Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan FR ya, atau Field Report, atau soal-soal yang keluar pada seleksi kompetensi dasar CPNS 2024. Jadi ternyata kita sudah lama ya tidak membahas berkaitan dengan soal-soal SKD CPNS. Dan kali ini kita akan coba kembali bahas ya salah satu materi yang diujikan pada SKD CPNS, yaitu TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Dan ternyata sudah banyak ya dari teman-teman yang mengikuti seleksi kompetensi dasar yang sudah membagikan pengalamannya berkaitan dengan soal-soal apa saja yang keluar pada SKD CPNS 2024, khususnya untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dan kali ini yang sering gitu ya disampaikan oleh teman-teman yang sudah mengikuti tes adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini ternyata keluar gitu ya di TWK SKD CPNS. Yaitu contohnya MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY. Lembaga-lembaga seperti ini ternyata dijadikan soal ya pada TWK SKD CPNS 2024. Dan tentunya kali ini kita akan coba berikan informasi berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita belajarnya pelan-pelan gitu ya. Karena kalau belajarnya langsung banyak, malah nantinya tidak ada yang diingat oleh teman-teman. Jadi ini salah satu yang sering keluar ya terkait dengan lembaga-lembaga negara yang ada pada UUD 1945. Langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah materi yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar CPNS 2024 yang ternyata keluar ya pada soal TWK, yaitu berkaitan dengan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fungsinya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden. Jadi ini harus teman-teman ingat ya, tugas dan fungsi MPR mengubah dan menetapkan undang-undang serta melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian keanggotaan dari MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kemudian yang kedua ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsinya legislasi, anggaran, dan pengawasan. Perannya membuat undang-undang bersama presiden. Kemudian yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Fungsinya menyuarakan aspirasi daerah di tingkat nasional. Perannya memberikan pertimbangan kepada DPR dalam hal tertentu. Kemudian yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Fungsinya memegang kekuasaan eksekutif. Kewenangannya menjalankan pemerintahan, mengangkat menteri. Kemudian selanjutnya ada MA, Mahkamah Agung, dan MK, Mahkamah Konstitusi. MK ini memegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Jadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di atas hakim-hakim di seluruh Indonesia adalah MA, Mahkamah Agung. Kemudian MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi ini juga harus teman-teman ingat karena sering keluar ya menurut pengalaman para peserta seleksi CPNS yang sudah tes kemarin gitu ya. Kemudian terakhir ada KY atau Komisi Yudisial. Fungsinya mengawasi perilaku hakim, menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi inilah 6 ya lembaga negara yang tentunya harus teman-teman ingat fungsinya, perannya, kewenangannya di Indonesia. Karena lembaga-lembaga negara ini menjadi soal ya yang diujikan dalam TWK CPNS 2024 menurut pengalaman teman-teman yang sudah melaksanakan seleksi.
Jadi mungkin itu ya informasi berkaitan dengan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Besok kita kasih materi lagi ya, menurut pengalaman lagi sesuai dengan FR atau Field Report yang sudah seleksi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.